Soti Hota, Bante. Iya. Ya, saya mau bertanya Bante. Beberapa kali ada mendengar wejangan dari Bante dari Thailand, dan mau topik apapun yang dibawakan itu selalu ada bercerita sedikit mengenai Mahabhuta ya Bante ya, yaitu elemen-elemen seperti air, tanah, air, ya begitu Bante. Itu tapi mungkin beberapa kali saya kurang mengerti ini maksudnya kenapa dibawakan terus, maksudnya signifikansinya apa dalam ajaran Buddha, ataukah ini hanya bagian dari mungkin ada sedikit kultur dari Thai begitu ya Bante ya. Soalnya kalau mendengarkan mungkin Bante-Bante dari Indonesia begitu itu mungkin tidak pernah atau jarang saya mendengar Bantenya menceritakan mengenai elemen-elemen tersebut. Begitu Bante. Terima kasih banyak Bante. Oh, iya. Ya memang beda nuansa ceramah dhamma di negara-negara Buddhis seperti yang tradisional ya, kayak di Sri Lanka, di Nepal, di Myanmar, di Thailand, Kamboja, Laos. Seperti di Nepal itu punya nuansa sendiri. Setiap kali ada ceramah dharma, itu penceramah meskipun sedikit, meskipun kecil, meskipun sekilas, itu perlu mengutip cerita entah apapun di Jataka atau di Atakatha, di Dhammapada Atakatha gitu ya, atau Atakatha Jataka ada cerita, atau pokoknya ceritalah. Kalau Bantenya itu atau ya siapapun yang ceramah dharma belum ada dongeng yang diberikan, itu serasanya belum mendengar ceramah dharma. Nah, tentu di balik itu juga ada pesan dharma yang tentu termuat di dalamnya. Nah, untuk spesifik tentang kebiasaan di Thai yang kebetulan saya juga cukup familiar. Sesungguhnya yang disampaikan itu beraneka sih ya. Hanya untuk beberapa wihara itu lebih mengarah ke hal-hal yang lebih mendalam, dan ini sangat berkaitan dengan praktik keseharian juga secara lebih mendalamnya. Salah satu hal yang dibahas utamanya itu adalah unsur-unsur pembentuk tubuh, atau ya tubuh sendiri sesungguhnya apa. Mengapa tubuh? Oleh karena tubuh adalah salah satu dari 5 gugusan. Dalam agama Buddha dikenal adanya 5 gugusan. Gugusan tubuh disebut dengan rupa, gugusan pengenyam yang mengenyam kebahagiaan, penderitaan, biasa kita mengistilahkan perasaan, wedana. Gugusan pengerti atau pengenal, dalam bahasa Palinya itu sanya, atau
ya kita menggunakan istilah persepsi, boleh juga. Keempat adalah gugusan pembentuk sangkara yang biasanya ya kita membaca atau mendengar itu diistilahkan bentuk-bentuk pikiran. Tapi saya kurang begitu yakin itu adalah istilah yang sudah baku sesuai dengan permaknaan dan maksudnya. Bentuk-bentuk pikiran, saya rasa agak mengambang begitu. Ya, itu bisa dibahas secara spesifik. Dan yang terakhir adalah gugusan pengetahuan atau winyana. Itu kita biasa menggunakan istilah kesadaran. Nah, tentang kesadaran ini sudah pernah dibahas pada topik yang disampaikan dalam acara tanya jawab ini di kesempatan yang lalu. Jadi 5 gugusan ini masing-masing adalah gugusan. Jadi bukan kelimanya ini menyatu menjadi gugusan, bukan. Tapi kelimanya itu masing-masing itu sudah berupa gugusan. Seperti tubuh itu adalah gugusan. Baik itu gugusan organ, namanya tubuh. Termasuk gugusan sel itu juga disebut tubuh. Dan di sini gugusan tubuh dalam Buddhis itu ada 28. 4 mahabhuta, yaitu unsur padat, unsur cair, unsur api, dan unsur udara. Mengapa ini dibahas dalam ajaran Buddha? Agar orang bisa mengenal tubuh sebagai keberadaan yang bisa dilihat secara sebenarnya, secara senyatanya. Jika tubuh itu terdiri dari padat berupa bentuknya itu yang umum itu tanah, patawi tanah, apo air, tejo panas, wayo udara atau angin. Keempatnya ini masing-masingnya apabila orang melihat tanah, melihat air, melihat api, melihat angin, atau merasakan angin begitu, mengetahui angin. Kalau tidak bisa melihatnya memang mungkin lewat daun yang berkelebat. Kira-kira potensi orang itu untuk memunculkan kegemaran, kecintaan, kemelekatan terhadapnya tidak. Potensi kuat untuk memunculkan kesukaan, kegemaran, kecintaan dalam melihat tanah, melihat air, melihat api, melihat udara ini. Tidak ya? Atau kira-kira akan muncul iritasi yang berlebihan? Juga bukan ya. Tetapi sesungguhnya tubuh itu adalah 4 ini. Tetapi mengapa menjadi bias? Kadang menjadi menyenangi, mencintai, melekati, sampai menggandrungi, sampai cemburu, sampai kangen, sampai gak bisa tidur, sampai depresi. Atau barangkali sebaliknya sampai iritasi sangat berlebihan.
Hanya lihat wajahnya sudah benci, kenal juga belum. Nah, mengapa? Agar melihat tubuh itu sebatas sebagai kumpulan ini, materi ini. Ini baru secara permukaan untuk mengerti tubuh. Keberadaan tubuh yang sedemikian rupa ini sesungguhnya sesuatu yang menyenangkan juga bukan, menyakitkan juga tidak. Melihat tubuh sebagaimana faktor-faktor pembentuknya adalah tanah, air, api, udara, atau angin ini, bagaimana masing-masing itu bisa direalisasi yang menyatu membentuk yang namanya tubuh. Jangan sampai menjadi bias. Tujuannya apa untuk menjadi tidak bias ini? Supaya tidak ada menyenangi dan membenci. Mengapa kita diarahkan untuk tidak menyenangi, tidak membenci? Oleh karena dengan menyenangi itu muncul panas. Panas karena menyenangi, dan panas itu adalah penderitaan. Membenci juga panas, dan ini adalah penderitaan. Jadi menyenangi membenci itu istilahnya adalah pengotor batin. Membuat batin menjadi panas, menjadi tegang, menjadi terhimpit, menjadi sesak, menjadi gelisah. Nama lain kesengsaraan, nama lain penderitaan, bukan kebahagiaan. Dan orang hidup secara pribadi bertanya kepada diri sendiri, tujuanku itu, menginginkan diriku itu bahagia ataukah menderita? Lebih dari itu, secara lebih mendalamnya, keberadaan tubuh yang masing-masingnya itu ada terdiri tanah, air, api, angin ini, sifatnya itu tetap kekal seperti itu atau selalu berubah. Jika keberadaannya itu tetap kekal, abadi, tampak menyenangkan, timpal tidak untuk disenangi, atau setimbang tidak untuk dicintai, dilekati. Timpal. Tubuhnya tetap yang muda, tetap muda, yang apa ya, yang halus, lembut, mulus, ya tetap seperti itu, tidak berubah. Tidak pernah ada borok, tidak pernah ada cacat, tidak pernah ada luka, tidak bisa memar. Nah, timpal untuk disenangi, tidak berubah sama sekali. Tapi keberadaan tubuh yang terdiri dari 4 unsur, masing-masingnya punya cacat, yaitu apa? Dimakan atau digerus oleh ketidaktetapan, ketidakkekalan. Dan setelah mengalami perubahan, tidak bisa seperti yang diinginkan seperti sedia kala, akan muncul yang namanya kekecewaan. Dan kekecewaan itu bukan kebahagiaan, artinya adalah penderitaan. Tanya kepada diri sendiri, aku sesungguhnya mau bahagia atau mau menderita? Dengan memunculkan kekecewaan, yaitu mencengkeram sesuatu yang dikuasai oleh hukum ketidakkekalan, ketidaktetapan ini. Yang tidak kekal ini mendatangkan penderitaan atau punya sifat tidak bisa bertahan, tidak bisa ditahan juga.
Apa yang muncul berlalu, yang sedang muncul segera berlalu, dan yang sudah berlalu tidak bisa digelar, tidak bisa ditarik untuk tetap berada sama kita. Berlalu, hilang, nggak tahu kemana sudah, dan tidak pernah akan muncul lagi. Itu hanya bayang-bayang sebatas keterbatasan mata atau indera melihat. Seperti misalnya kita dari ketinggian tertentu melihat sebuah pulau tanpa di tengahnya itu ada perbukitan, ada pepohonan, di pinggiran ada pasir, pinggiran lagi ada riak-riak air, gelombang ombak laut. Seolah-olah itu menjadi satu kesatuan. Ombak adalah bagian dari pantai, pantai adalah bagian dari pulau. Seolah-olah satu kesatuan. Tapi tahu tidak, air yang ada di situ itu, misalnya di daerah pulau apa yang terkenal di sini? Katakan Penang begitulah ya, atau Bukit begitulah, atau Nias begitu ya. Itu kan dikelilingi pantai ya, ada riak-riak ombak, artinya ada air. Butiran air itu barangkali saja datang dari Samudra Arktik, barangkali datang dari Samudra Antartika, masuk ke situ sebentar, mampir sebentar, kemudian pergi. Tapi sepintas mata melihat seolah-olah itu riak ombak itu menyatu dengan pulau itu menjadi satu kesatuan. Tidak bisa dicengkeram, tidak bisa ditahan, meskipun hanya sekejap. Yang muncul baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan lewat berlalu. Dan itu sehingga let it go. Just knowing it is impermanence. Semuanya tidak kekal. Lewat tidak bisa ditahan. Untuk apa kemudian mencengkeram sesuatu yang selalu lewat dan tidak bisa ditahan? Itu kan menyakitkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Dan semuanya itu ternyata adalah keberadaan tidak ada, inti tidak ada diri. Yang mana jangankan yang berupa angin, yang berupa api pun tidak ada diri, tidak ada inti, tidak ada sosok materinya atau sosok intinya itu tidak ada. Termasuk yang tanah sekalipun. Nah, apalagi kalau sekali lagi diangkat peristilahan yang namanya mekanika kuantum. Atau teori kuantum. Apa yang kita mengerti sebagai materi itu ternyata adalah sebatas kumpulan atom-atom yang terdiri dari subatomic particle. Dan subatomic particle itu contohnya elektron atau foton atau apapun, setelah diketahui keberadaan sesungguhnya itu adalah keberadaan gelombang dari sebuah energi. Dan gelombang itu sendiri termasuk energinya itu bukan non matter, bukan materi. Sehingga yang kita kenal sebagai materi, sebagai tanah, sesungguhnya kosong belaka, dan itu sang Buddha 2600 tahun yang lalu sebelum kuantum. Tanpa diri, tidak ada diri, kosong. Tipuan ilusi berangkat tubuh yang baik tanah, ciri unsur tanahnya, unsur airnya, unsur apinya, unsur anginnya.
sebagai yang kosong, yang semu, yang tidak berpemilik dan di luar kuasa, tidak ada pemilik. Dan kalau memang itu kosong semu, di luar kuasa, tidak ada pemiliknya, kosong, sesuatu yang disenangi, sesuatu yang menyenangkan itu sesungguhnya adalah kosong. Mau menyenangi apa? Permisi bicara, waras tidak? Dan kalau sosok yang menyenangi ini sesungguhnya adalah juga pancakanda, 5 gugusan, dan kesemuanya itu adalah tidak ada diri, artinya kosong, semu, tidak berpemilik, di luar kuasa juga. Menyenangi di misi apa? Permisi bicara, waras tidak? Dan hal lebih sedikit mendalam dalam hemat saya adalah baik padat, cair, api maupun angin ini atau gas sesungguhnya adalah satu, yaitu meter. Itu hanya tingkat kepadatan atau yang namanya kohesi. Tingkatan kohesi yang berbeda. Sesungguhnya sama. Apa itu? Kumpulan gelombang-gelombang. Membentuk satu atom, membentuk satu molekul, membentuk satu protein untuk organik, membentuk satu sel, kumpulan sel membentuk jaringan sel, membentuk organ, membentuk yang namanya tubuh. Apa yang tampak itu sesungguhnya adalah ya sedemikian itu rupa saja. Nah, secara fisiknya air itu cair tidak? Siapa bilang? Dalam suhu itu suhu -5 beku. Padat. Dalam suhu 26 cair. Dalam suhu 100 gas. wah. Wake up. Apakah air itu cair? Ternyata tidak. Belum tentu. Iya. Tergantung pada suhu masih. Apa yang bisa kita harapkan dari yang namanya padat, cair, panas, dan udara atau gas atau angin itu? Semuanya hanya fisik yang karena faktor luaran. Sesungguhnya hanya satu, hanya meter saja, hanya tingkat kohesi yang berbeda oleh lingkup lingkungan, yaitu pengaruh energi juga. Kalau energinya kecil menjadi beku, kalau energinya lebih banyak lagi ya cair, lembek, lebih banyak lagi cair, ya lebih banyak lagi menjadi butiran uap, lebih banyak lagi menjadi ya partikel kecil, molekul atau atom bahkan tidak tampak. Dan sesungguhnya materi ini yang disebut benda, barang atau apa? Ya materi itulah. Senyatanya tidak bisa diketahui, tidak bisa dilihat. Sesungguhnya begitu. Yang bisa dilihat apanya? Yang bisa dilihat adalah akara. Akara itu adalah semacam kualitasnya atau penampakannya. Penampakan itu bisa dalam bentuk. Apa itu bentuk? Adalah ruang yang digunakan oleh materi itu, yang disebut dengan perawakan. Perawakannya tembem, perawakannya langsing, atau bentuk segi 4, segi 3, itu adalah sejauh apa materi itu menggunakan ruang
Ruang yang dipakai oleh materi itulah yang namanya bentuk. Dan sifatnya ini adalah sangat-sangat labil. Dari pergerakan sudah mengubah bentuk, membungkuk, berbaring, atau apa. Termasuk juga saat sedang lapar, saat sedang berkeringat, atau saat sedang apa, sudah semuanya itu bentuk berubah. Dan bentuk itu bukan materi. Betul ya? Bentuk bukan materi. Bentuk sebatas sebagai kualitas materi. Selain bentuk adalah warna. Materi tidak bisa dilihat kalau tidak ada bentuk satu dan tidak ada warna. Betul ya? Yang kita lihat apanya? Materi itu. Warnanya bukan materi. Materinya tidak bisa diketahui. Yang bisa diketahui hanya bentuk dan warna. Dan warna itu bukan materi. Bukan materinya. Ya, misalnya kuning begini kita mengatakan jeruk. Tetapi tidak semua kuning adalah jeruk. Tidak semua jeruk adalah kuning. Kita dikicaukan oleh bentuk, oleh warna sehingga memunculkan kesenangan dan kebencian terhadap materi yang sesungguhnya indera kita tidak bisa menangkap materi itu. Yang bisa ditangkap itu hanya kualitasnya, dan kualitas ini yang mengicaukan persepsi. Sanya sebagai yang menyenangkan, sanya sebagai yang indah, sanya sebagai yang yang kekal, yang ada onggokan, artinya yang tampak sebagai yang ada diri, ada inti. Selain itu masih ada beberapa yang lain menjadi kualitas, misalnya adalah baunya. Bau yang sama, bau durian misalnya, untuk yang suka durian ya, untuk yang suka durian ya. Begitu dibuka dari kelopaknya itu, kulitnya itu terhembus oleh angin, wow, membuat unsur menyenangi itu muncul. Tetapi bau yang sama keluar dari mulut dari orang yang barusan makan durian menjadi sesuatu yang mengerikan. Sesungguhnya bau bukan barangnya, barang bukan baunya. Kita dikicaukan oleh bau. Kita mencintai barang, tapi barangnya tidak bisa kita jamah. Yang kita bisa jamah itu hanya kualitasnya, bentuk luaran, yaitu bentuk, warna, bau, rasa, termasuk juga suaranya. Kalau mau dimasukkan begitu ya. Ya inilah kira-kira kurang lebihnya. Kita manusia itu dikicaukan oleh sesuatu yang sesungguhnya luaran, bukan inti di dalam yang disebut meter atau materi. Kalau kita memang mencintai materi, melekati materi, sesungguhnya harus tahu dulu dong materi itu bentuknya aslinya seperti ini, tapi tidak bisa tahu dan tidak mungkin bisa tahu. Oleh karena apa? Itu semua hanya kumpulan energi, gelombang. So what? Dan ini seorang Buddhis yang perlu untuk bukan hanya mengetahuinya, mengingat-ingatnya, mengulang-ulangnya, mengulang sesering mungkin. Proses mengulang ini sering-sering disebut dengan merenung juga boleh, disebut bermeditasi juga boleh, disebut pengembangan samatha juga boleh, disebut pengembangan vipassana juga bisa.
Dan itu adalah core dalam Buddhism. Itu adalah inti, itu adalah poros. Walau demikian, tidak semua umat Buddha itu prefer dengan penjelasan yang sedemikian rupa. Pusing. Hanya mendengar aja pusing. Apalagi diminta untuk mengingat, mengulang. Sehingga topik ceramah, how to be successful instantly. Oh, itu yang akan rame laris sampai ribuan yang daftar. Apalagi apa namanya? Bagaimana bisa apa namanya? Menyingkirkan buah karma lampau yang buruk, misalnya. Sesuatu yang apa namanya? Sensasional, instan, gampang, itu yang lebih digemari oleh kebanyakan orang. Dan itu kalau tidak disampaikan secara benar dan menyampaikannya itu dalam emblem Buddhis, itu termasuk pemfitnahan. Anumodana. Ya, terima kasih. Sabbidiyo vivajanto